Faktanya, Chu Feng sama sekali tidak akan terpengaruh oleh perkataan Huang Fu Sengyu. Namun saat Xiao Yuer marah, Chu Feng tidak tahan lagi dan harus melawan. Terlebih lagi, mengacaukan mentalitas orang adalah keahlian Chu Feng. Bagaimana Huang Fu Sengyu bisa menjadi lawan Chu Feng? Misalnya, kata-kata Chu Feng sangat menyinggung, dan dia mengatakannya sambil tersenyum, dan Chu Feng tersenyum dengan sangat murahan. Hal ini menunjukkan bahwa Chu Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataan Huang Fu Sengyu, melainkan merasa konyol. Senyuman seperti itu membuat kata-katanya 2 kali lebih agresif. Yang terpenting apa yang dikatakan Chu Feng itu benar. Oleh karena itu, kata-kata Chu Feng tidak diragukan lagi menyengat Huang Fu Sengyu. Chu Feng, karena kamu sangat ingin mati. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat metode klan surgawi Huang Fu kami. Saat Huang Fu Sengyu berbicara, dia memegang senjata ilahi di tangannya, dan kemudian mendengar suara gemuruh. Seekor naga petir besar muncul di belakang Huang Fu Sengyu. Terlarang ilahi, naga guntur. Chu Feng juga bisa melakukan gerakan ini. Karena Huang Fu Fani pernah menggunakannya sebelumnya. Namun saat ini, naga petir yang digunakan oleh Huang Fu Sengyu 10 kali lebih besar dari yang digunakan oleh Huang Fu Fani. Huang Fu Sengyu berdiri di depan naga petir, sekecil biji wijen. Namun sayangnya, naga petir itu dilemparkan olehnya, dan itu berasal dari kekuatannya. Dan kekuatan itu 10 kali lebih sederhana dari itu. Ini adalah keterampilan bela diri terlarang yang diperlihatkan oleh dewa sejati. Kakak laki-laki. Pada saat ini, semua orang melihat naga petir di udara, dan Xiao Yuer bahkan lebih gugup. Aduh. Dengan raungan lain, naga petir langsung menuju ke arah Chu Feng, tidak hanya kuat, tetapi kecepatannya juga tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang tampak cemas ke arah Chu Feng. Perasaan ini. Namun tak lama kemudian, Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer mengarahkan pandangan mereka ke arah Huang Fu Sengyu. Setelah melihat lebih dekat, Huang Fu Sengyu berdiri di sana, namun Chu Feng juga muncul di belakang Huang Fu Sengyu. Pedang heroik kuno di tangan Chu Feng menusuk Huang Fu Sengyu, namun tidak menembus tubuh Huang Fu Sengyu. Lapisan baju besi transparan muncul di sekitar Huang Fu Sengyu, dan baju besi itu memblokir serangan Chu Feng. Formasi penjagaan, bukankah formasi penjagaan tidak efektif di sini? Pada saat ini, Long Chengyu dan yang lainnya juga bereaksi. Meskipun mereka terkejut bahwa Chu Feng bisa melancarkan serangan mendadak seperti itu, mereka tidak lagi bisa takjub. Karena adanya lapisan baju besi transparan itu, serangan mendadak Chu Feng gagal. Itu tandanya, token itu tidak hanya memberinya budidaya dewa sejati kelas 1, tetapi juga memberinya kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Kata Xianhai Shaoyu. Saat dia mengatakan ini, semua orang memperhatikan. Pada tanda itu, tidak hanya ada kata, memberkahi, tetapi juga kata, melindungi. Sial, bukankah ini hanya lelucon? Ini seperti memberinya palu, Long Chengyu mengutuk dengan marah. Reaksi pertama Huang Fu Sengyu juga ketakutan, karena dia sama sekali tidak memperhatikan pendekatan Chu Feng. Ketika dia bereaksi, pedang pahlawan kuno telah menikamnya, tanpa token dan baju besi pertahanan yang terpicu secara otomatis, dia akan ditikam sampai mati oleh pedang Chu Feng. Namun setelah terkejut, dia membuang amarahnya dan menunjukkan senyuman sinis. Chu Feng, ayolah, aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Bisakah kamu menyakitiku? Setelah mengatakan ini, senjata ilahi di tangannya berbalik ke arah Chu Feng, tapi Chu Feng menghilang dalam sekejap. Ketika Chu Feng muncul lagi, dia muncul di belakang Huang Fu Sengyu, dan pedang pahlawan kuno menusuk Huang Fu Sengyu lagi. Namun, itu diblokir lagi oleh lapisan armor transparan itu. Sepertinya kamu hanya bisa menyelamatkan hidupmu sekali, Chu Feng menghela nafas. Mati. Huang Fu Sengyu sekali lagi bergiliran dengan senjata ilahi di tangannya, tapi Chu Feng menghilang lagi. Saat Chu Feng muncul, dia sudah jauh dari Huang Fu Sengyu. Melihat ini,
Huang Fusengyu juga mengerutkan kening. Kecepatan Chu Feng terlalu menakutkan. Itu bukanlah kekuatan yang harus dimiliki oleh dewa sejati kelas 1. Dalam hal ini, dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia menggunakan seni bela dirinya lagi, dan segera binatang petir raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Hanya saja kali ini, seni bela diri yang agung tidak ditujukan pada Chu Feng, tetapi pada Xiao Yuer dan orang lain. Gemuruh. Namun tidak lama setelah seni bela diri diluncurkan, ia meledak di udara. Chu Feng lah yang memblokir pukulan itu. Kecepatan yang luar biasa. Metode apa itu? Dengan kecepatan seperti itu, kamu tidak terkalahkan, kan? Melihat pemandangan ini, tak terkecuali Huang Fusengyu, bahkan Xianhai Shaoyu pun terkesima. Pada saat ini, Xianhai Shaoyu telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke peringkat ke-9 dewa. Meskipun dia berada di alam semi-dewa, dengan pengamatannya yang tajam, dia secara kasar dapat mengamati situasi pertempuran antara Chu Feng dan Huang Fusengyu. Karena itu, dia juga tahu bahwa Chu Feng memiliki kecepatan yang melampaui dewa sejati kelas 1. Dengan kecepatan inilah serangan mendadak terhadap Huang Fusengyu selesai. Dengan kecepatan inilah Chu Feng menghentikan Huang Fusengyu ketika dia melancarkan serangan terhadap mereka. Secara logika, Chu Feng seharusnya tidak menghentikannya begitu cepat karena jarak sebelumnya. Alasan mengapa hal ini dapat dilakukan adalah karena kecepatannya yang luar biasa. Meskipun istana kuno ini besar, dengan kecepatan Chu Feng, dia dapat menjangkau kemana saja hampir seketika. Mengerikan sekali. Oke, jangan khawatir, kakakmu pasti menang. Cara menyelamatkan nyawa Huang Fusengyu harus memiliki batas waktu. Begitu batas waktunya habis, itu akan menjadi kematiannya. Xianhai Shaoyu berkata pada Xiao Yuer. Menurut pengamatannya, sarana penyelamatan nyawa Huang Fusengyu memiliki batas waktu, tetapi meskipun kecepatan luar biasa Chu Feng memiliki batas, itu jelas bukan batas satu kali. Itu adalah metode luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Panggilan. Tapi saat ini, nafas Chu Feng mulai menjadi cepat. Xianhai Shaoyu, apakah kamu yakin? Xiao Yuer memelototi kakaknya. Ini, Xianhai Shaoyu juga merasa tidak bisa berkata-kata, karena penampilan Chu Feng sekarang benar-benar tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Namun nyatanya, itu hanya kepura-puraan Chu Feng. Kemampuan Chu Feng untuk mencapai kecepatan seperti itu secara alami bergantung pada gerakan ilahi dalam keterampilan ilahi miliknya. Keterampilan magis ini diajarkan oleh rusa ilahi. Berdasarkan kekuatan Chu Feng sendiri, dia memiliki kecepatan untuk melampaui budidaya tingkat keempat. Belum lagi Huang Fusengyu adalah dewa sejati kelas 1, bahkan jika dia adalah dewa sejati kelas 4, Huang Fusengyu tidak dapat mengejar kecepatan Chu Feng. Namun gerakan magis ini juga terbatas, hanya dapat menampilkan kecepatan tercepatnya dalam waktu singkat, dan kecepatannya akan menurun seiring berjalannya waktu. Namun beban Chu Feng saat ini hanya berpura-pura. Menurut rencananya, serangan mendadak tadi seharusnya merenggut nyawa Huang Fusengyu, siapa sangka token itu masih bisa menyelamatkan nyawanya. Yang terpenting menurut pengamatan Chu Feng, kekuatan token tersebut belum habis. Mungkin ada cara lain. Dalam situasi ini, Chu Feng harus menunjukkan kelemahan dan membiarkan Huang Fusengyu menganggap entengnya. Hanya dengan cara ini kita bisa menunggu sampai lapisan baju besi transparan menghilang sebelum melancarkan serangan fatal ke Huang Fusengyu. Pengekangan. Tiba-tiba, Huang Fusengyu memberikan minuman ringan, dan dia menghadap Chu Feng sambil membuat rahasia dengan kedua tangannya. Saat berikutnya, ada dua perintah lagi di dadanya. Selain memberi dan melindungi, ada juga kata, mengikat. Ketika kata, pengekangan, muncul, itu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari token, dan langsung menuju ke Chu Feng. Serangan ini terlalu cepat, bahkan Chu Feng tidak bisa menghindarinya. Saat dia bereaksi, dia telah ditembus oleh berkas cahaya. Namun setelah pukulan ini, Chu Feng tidak terluka,
melainkan merasakan kekuatan Raja Sura menghilang dengan cepat. Chu Feng benar-benar kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Perasaan ini, mungkinkah itu? Chu Feng tiba-tiba merasa tidak enak. Apakah kamu merasakannya? Menurutmu mengapa kartu trufku bisa disebut kartu truf? Hanya karena dia bisa memberiku kekuatan dewa sejati kelas 1. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya itu. Huang Fu Sengyu memandang Chu Feng dengan bangga. Dengan kekuatan untuk menahan semangat dunia saya, tetapi bukan kekuatan untuk menahan seni bela diri saya, tampaknya kartu truf Anda telah mencapai batasnya, kata Chu Feng. Iya, terima kasih, aku telah mencapai batasku. Tetapi tanpa kekuatan roh dunia, meskipun kamu dapat menggunakan kekuatan, mengapa kamu harus melawanku? Kata Huang Fu Sengyu. Dan Chu Feng memperhatikan bahwa ketika Huang Fu Sengyu berbicara, baju besi transparan itu menghilang. Tidak heran dia begitu ingin menggunakan kekuatan terakhir dari token itu untuk menahan kekuatan roh dunia Chu Feng. Dia harus sangat jelas bahwa jika dia tidak menggunakan upaya terakhir ini dengan cepat dan Chu Feng terus melancarkan serangan mendadak, nyawanya akan terancam. Huang Fu Sengyu, aku mengakui apa yang kamu katakan sebelumnya. Latar belakangnya akan sangat membantu Anda. Kalau begitu, bisakah kamu menepati janjimu? Selama aku mengambil kesempatan untuk menaklukkan sumber denyut nadi yang keluar dari tubuhku, maukah kamu melepaskannya? Tanya Chu Feng. Chu Feng, tidak, kakak, tidak. Tapi begitu Chu Feng mengatakan ini, dia langsung ditentang oleh Xian Miao Miao, Xiao Yuer dan lainnya. Mereka lebih baik mati bersama Chu Feng daripada membiarkan Chu Feng mengorbankan dirinya demi mereka. Saudara Chu Feng, jangan bodoh. Secara logika, kamu baru saja mengalahkannya, tapi token itu menyelamatkan nyawanya. Orang seperti ini tidak memiliki integritas sama sekali, kata Xian Hai Shaoyu. Zilala, tapi sambaran petir terlihat terbang melewatinya, dan Chu Feng menghilang dari tempatnya. Saat Chu Feng muncul lagi, dia berada di belakang Huang Fu Sengyu. Dalam sekejap, Chu Feng menggunakan pola guntur, baju besi guntur, sayap guntur, dan sarana untuk meningkatkan kekuatan tempur pada saat yang bersamaan. Tingkat budidaya Chu Feng meningkat dari setengah dewa kelas 5 menjadi setengah dewa kelas 8. Namun nyatanya, kekuatan tempurnya telah mencapai level setengah dewa kelas 9. Dengan bantuan kekuatan suci, kecepatannya bisa melampaui kecepatan dewa sejati kelas 1. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Huang Fu Sengyu. Hanya saja pedang Chu Feng gagal mengenai Huang Fu Sengyu. Huang Fu Sengyu memblokir serangan Chu Feng hanya dengan satu tingkat penguasaan kekuatan. Tidak bisakah? Mata Chu Feng rumit dan dia diam-diam menghela nafas bahwa ada sesuatu yang salah. Dia awalnya ingin memanfaatkan kecerobohan Huang Fu Sengyu dan melancarkan serangan mendadak lainnya. Namun siapa sangka Huang Fu Sengyu tidak lagi ceroboh dan menutupi tubuhnya dengan lapisan kekuatan. Metode seperti itu secara alami tidak akan mampu memblokir serangan dewa sejati kelas 1, tapi bisa memblokir serangan setengah dewa. Inilah perbedaan di dunia nyata. Brengsek. Huang Fu Sengyu mengulurkan telapak tangannya dan ingin menangkap Chu Feng. Namun sosok Chu Feng melintas, menghilang lagi, dan muncul di kejauhan. Di alam setengah dewa, kamu masih memiliki kecepatan seperti itu. Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya membuka mata. Sebelumnya, dengan bantuan kekuatan roh dunia, itu sudah cukup untuk mencapai alam dewa sejati. Tanpa diduga, setelah budidayanya kembali ke kondisi setengah dewa, Chu Feng masih memiliki kecepatan yang mengerikan. Artinya, tempat ini dibatasi. Jika tidak, dengan kecepatan ini, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati tidak akan bisa menghentikan Chu Feng. Ledakan. Pada saat ini, paksaan agung melanda seluruh istana kuno, dengan kekuatan sucinya, Chu Feng memiliki kecepatan yang melampaui kecepatan dewa sejati kelas 1. Namun dalam jarak yang terbatas, ia tidak dapat menghentikan tekanan penutup tersebut. Segera, Chu Feng terkena tekanan dan membentur dinding dengan keras.
Chu Feng. Melihat ini, Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Xian Hai Xiaoyu dan lainnya segera datang ke sisi Chu Feng. Saya baik-baik saja. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia langsung berteriak di dalam tubuhnya. Rusa ilahi senior. Chu Feng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, kata Shen Lu. Apakah kamu belum pulih setelah sekian lama? Chu Feng sedikit tidak berdaya. Sudah berapa lama? Sebenarnya, belum lama ini sejak aku menyelamatkanmu terakhir kali, kata Shen Lu. Petik 2 petik 2. Chu Feng tidak bisa membantah, memang dia tumbuh dengan cepat, tapi waktu tidak berlalu terlalu lama. Tapi kuncinya adalah dia sekarang membutuhkan kekuatan rusa suci untuk melarikan diri ke sini bersama semua orang. Qilin, Qilin yang menelan langit. Chu Feng memanggil Qilin yang menelan langit. Qilin yang menelan langit adalah binatang dewa, dan mungkin ia memiliki sarana khusus. Namun, Qilin yang menelan langit tidak merespon. Chu Feng, jika kamu tidak ingin memberiku kesempatan, sekarang, biarkan mereka dikuburkan bersamamu. Pemaksaan terjadi lagi, kali ini dengan niat membunuh Huang Fu Sengyu ingin membunuh semua orang yang hadir. Ledakan. Namun sebelum paksaan itu mendekat, hal itu diblokir. Melihat sosok itu, semua orang terkejut. Peri mengeong. Itu adalah Xian Miao Miao, yang berdiri di depan semua orang, menghalangi tekanan ilahi Huang Fu Sengyu yang sebenarnya. Pada saat ini, budidaya Xian Miao Miao mencapai tingkat setengah dewa ke-9. Apakah dia menyembunyikan budidayanya? Melihat Xian Miao Miao saat ini, Qin Xuan dan Long Chengyu tampak serius. Mereka telah melihat perubahan yang terjadi pada Xian Miao Miao sebelumnya. Xian Miao Miao pernah menggunakannya saat bertarung melawan Huang Fu Fani. Tetapi karena budidaya Xian Miao Miao sebelumnya adalah setengah dewa kelas 5, bahkan jika dia meningkatkan keterampilan tingkat ketiga, dia hanya akan dapat meningkatkan budidayanya menjadi setengah dewa kelas 8. Namun sekarang, dengan menggunakan ketiga metode ini, tingkat budidaya Xian Miao Miao telah mencapai tingkat setengah dewa ke-9. Ini menunjukkan bahwa Xian Miao Miao telah menyembunyikan kultivasinya sebelumnya dan menyembunyikan rahasianya. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah tingkat setengah dewa kelas 6. Namun meski begitu, menjadi manusia setengah dewa kelas 9 adalah batasnya. Demigod kelas 9 memang yang terbaik di antara generasi muda. Tapi bagaimanapun juga dia adalah manusia setengah dewa, jadi bagaimana dia bisa menahan tekanan dari dewa sejati kelas 1? Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, seluruh istana kuno mulai bergetar hebat, dan bahkan api ungu tua yang menghalangi istana kuno berputar dengan ganas. Perasaan itu persis sama dengan pemandangan di mana sumber denyut nadi muncul sebelumnya. Seluruh istana kuno sepertinya takut akan sesuatu. Tepat ketika semua orang bingung, kesombongan hijau mulai muncul dari tubuh Xian Miao Miao. Begitu kesombongan muncul, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sana. Mereka semua bisa merasakan bahwa yang menyebabkan perubahan di istana kuno adalah api hijau yang dilepaskan dari tubuh Xian Miao Miao. Terlebih lagi, api hijau semakin banyak dilepaskan, dan kekuatan inilah yang menahan tekanan dari dewa sejati kelas 1. Api kabut jiwa ternyata adalah api kabut jiwa. Hahaha, benar-benar tidak terduga. Saya tidak hanya menemukan asal-usul pembuluh darah legendaris, tetapi saya juga menemukan Soul Mist Flame yang legendaris. Saat ini, Huang Fu Sengyu tertawa garang.